Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin video yang agak berbeda karena hari ini saya bersama tim dari Als Kreatif, namanya Haikal. Dan Haikal ini udah merangkum dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube atau Instagram. Kali ini video ini mau dibikin sedikit diskusi tentang BMW 36. Sekarang saya kenalin dulu, nih sebelah kiri saya ada Haikal, tim kreatif Als Euro. Gimana Kal? Nah, ini kan Pertanyaan apa nih? ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang berada di Instagram dan YouTube. Nah, ini mewakili Haikal juga nih sebagai Iya. anak muda kan, milenial yang Oke. baru umurnya 18 tahun yang pengen banget nih punya mobil seperti E36. Nah, pertanyaan di sini, tahun berapa sih BMW E36 ini diproduksi? Pertama kali diproduksi itu BMW 36 itu yang masuk ke Indonesia ya. Yang masuk di Indonesia itu pertama tahun 92 sampai produksinya itu sampai tahun 99 Kal. Nah, dari 92 sampai 93 itu BMW itu yang masuk ke Indonesia itu hanya 1800 cc. Dan itu mesinnya masih E40. Nah, mesin E40 itu yang dipakai dipakai di bodi E30 yang sebelumnya. Yang jadi yang waktu masih headlampnya bulat-bulat tuh, Kal. Nah, 9495 itu E36 ini sudah stop produksi untuk mesin M40 yang 1800 cc. Nah, itu udah dibikin jadi 2000 dengan kode mesin M50. Nah, 96 sampai 99 BMW itu masukin lagi yang 1800 cc-nya. Jadi, yang dia masukin itu ada dua, 1800 sama 2500. Tapi yang kodenya yang 325-nya itu 323. Jadi, dari 96 sampai 99 itu keluar 318 dan 323 yang di emblemnya 323. Dan itu keluar juga ada lagi yang limited editionnya, yang bumpernya depannya tuh yang gondrong-gondrong ke bawah lah gitu, terus sampingnya, belakangnya, dan interiornya juga sedikit berbeda gitu. Nah, setiap mobil kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, di BMW E36 ini apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau menurut Mas Iqbal gini, di kelebihannya E36 ini cukup banyak ya. Satu, perawatannya sangat-sangat murah. Yang kedua, mobilnya sangat simpel. Electricalnya itu belum terlalu banyak. Jadi masih minim banget electrical karena pada zamannya itu masih saat itu pada zamannya E36 ini memang sudah yang electricalnya bagus gitu. Yang saat itu yang paling teratas lah gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang, electricalnya dia sebenarnya udah bisa dibilang sederhana. Terus kelebihannya mobil ini bisa untuk daily. Terus enaknya mobil ini tuh karena era tahun 90-an ya. Jadi spare part itu semua masih ada, sampai kayak kampakan-kampakan atau copotan-copotan itu ready semua gitu loh. Dan kalau ngebahas masalah kekurangannya mobil ini kebanyakan karena termakan usia. Jadi biasanya ada keropos, terus ada beberapa part-part yang harus kita perbaikin gitu. Terus ada biasanya kalau mau nyari yang tingkat originalitasnya tinggi, kayaknya agak sulit di E36 ya, karena biasanya sudah pernah repaint atau interiornya sudah di retrim gitu. Jadi kekurangannya sih lebih banyak ke masalah ke mobil aja. Jadi harus ya pada saat mau beli, Haikal harus cek-cek dulu deh, cek-cek yang benar dulu gimana seperti apa gitu. Nah, kan di sini banyak nih teman-teman yang nggak tahu apa sih perbedaan dari BMW E36 non facelift dan facelift. Jadi gini, dari tahun 92 seperti yang Mas Iqbal tadi bilang, 92 kan sampai 99 E36 itu. Sampai tahun 96 sampai 99 itu E36 itu berbentuknya agak dirubah sedikit. Itu yang disebut dengan facelift tadi. Nah, itu perubahannya dari mana? Perubahannya itu biasanya dari grill.
grill kidney-nya itu, kalau BMW itu bilang kan grill kidney itu yang tengah dua itu, kalau di facelift itu dia agak lebih mancung ke depan. Kalau yang non facelift itu dia grillnya lebih masuk. Nah, itu satu. Dan yang kedua, kalau dari segi interior, kalau yang facelift itu AC-nya sudah digital. Kalau yang non facelift itu biasanya masih putar-putar. Gitu. Perbedaannya sih nggak signifikan, nggak banyak ya. Bentuk sih kurang lebih sama. Nah, ini kan mobil tahun 90-an nih. Nah, bagaimana sih mobil ini pada saat itu? Wah, dulu Mas Iqbal itu, almarhum papanya Mas Iqbal itu pernah punya kayak gini nih. Mobilnya tahun 92, saat itu beli itu masih lumayan, 100 jutaan lebih lah sedikit gitu. Nah, pada saat itu mobil ini jadi yang dinamis banget, modelnya dinamis, sporty, tingkat kenyamanannya dapat. Dan dulu sih Mas Iqbal pakai yang kayak begini, mesin M40 aja yang 1800 cc itu kencang banget. Dan bensinnya nggak boros. Dulu Mas Iqbal tuh sampai ngukur itu ya kurang lebih 109-110 lah gitu. Jadi pada zamannya ini, wah ini luar biasa banget lah gitu. Seperti ya sekarang kita ngelihat F30 atau G10, G20 kan yang wah mewah banget lah gitu. Nah, kalau BMW 36 ini kan warnanya biru nih, Mas. Nah, pada saat itu BMW ngeluarin warna apa aja sih, Mas, yang paling booming pada saat itu? Jadi beda-beda ya, Kal. Dari 92 sampai 93, dari 92 sampai 94 yang M40 itu warnanya berbeda. Jadi misalkan taruhlah 92 sampai 94 keluarin 5 varian warna. Nanti 95, 96 itu ada yang warna yang tidak diproduksi lagi, tapi dikeluarkan dengan warna produksi beda lagi gitu. Tapi pada umumnya BMW 36 ini dari 92 sampai 99 itu yang pasti dia mengeluarkan warna Diamond Black. Diamond Black itu yang hitam tapi agak keabu-abuan sedikit. Terus hitam solid, terus Boston Green, terus warna biru begini, ada juga biru yang lebih gelap itu yang biasa disebut itu Mauritius Blue. Terus ada Signal Red, ada Calypso Red. Jadi ada yang marun, ada yang warna merahnya yang terang banget itu ada. Bahkan sampai yang di seri-seri tertentu di limited editionnya keluar yang warna-warna agak rare tuh. Ada keluar warna kuning, biru ini termasuk rare. Kuning, biru, merah, putih juga ada. Tapi saat dulu kan putih kan nggak booming. Orang-orang kan memegang mobil warna putih itu agak dulu tuh nggak bisa dibilang warna nggak laku lah gitu. Nah sekarang kan jadi laku banget kan gitu. Nah tadi kan Mas Iqbal ngomongin velg nih. Nah apakah kalau kita ngubah velg ini ukurannya menjadi lebih besar dari 16 itu tingkat kenyamanannya bakal berubah gak sih, Mas? Pasti. Jadi gini, di modifikasi di BMW itu jadi gini Kal, modifikasi bukan di BMW aja ya, tapi di semua mobil gitu. Kalau antara fashionable sama ke tingkat kenyamanan itu memang agak bertolak belakang. Mobilnya keren, tapi rasanya memang sedikit lebih keras. Karena apa? Karena logika berpikirnya gini, kalau di pelek standar itu sudah pasti komposisi ban sama pelek itu pasti lebih banyak bannya, kandungan bannya, karena bannya pasti lebih tebal kan gitu. Nah pada saat sudah dirubah ring lebih besar kayak gini Mas Iqbal 18 nih, itu kan pasti peleknya lebih besar, bannya yang lebih ditipisin gitu. Karena nggak mungkin kalau bannya ditebelin, karena kelihatannya akan tidak fashionable gitu loh. Pasti namanya bannya itu ditipisin itu pasti tingkat kenyamanannya pasti akan berkurang Kal. Itu satu. Dan yang kedua, kalau sudah pakai peleknya begini rata-rata, supaya buat pemanis itu biasanya kita bisa pakai loring kit, bisa di per standar kita potong gitu supaya kelihatannya enak dan keren lah gitu. Tapi kalau kayak gini juga dipakai kayak gini juga ya tingkat kenyamanannya pasti berkurang. Tapi nih Kal, mobil BMW itu berbeda banget Kal sama mobil yang lain, karena BMW ini sudah memang tingkat kenyamanannya sudah nyaman banget gitu. Jadi kalau misalkan mobil dipendekin kayak gini juga masih enak makainya gitu loh, bukan yang kayak di zaman dulu itu kan yang sampai keras banget gitu. Ini enggak gitu. Jadi itulah hebatannya mobil-mobil Eropa lah, itulah termasuk kehebatan-hebatannya BMW dan mobil-mobil Eropa itulah gitu. Wah ini mobil masih nyaman banget ya Mas buat anak muda, bersih lagi nih interiornya. Iya. Kira-kira merawat interior kayak gini susah gak sih Mas? Enggak sih, sebenarnya
interior itu ngejaganya gampang banget, Kal. Itu jangan sampai kena panas, terus dirawat, kalau ada kotoran langsung dilap gitu. Makanya ini kan interiornya Mas Iqbal nih jaga banget nih. Jangan sampai ada kotor atau jangan sampai terkena panas yang terlalu berlebih. Itu akan karena apa? Akan ngerubah tekstur-tekstur dari kulit-kulitnya, Kal. Dan udah gitu, Kal lihat sendiri deh. Ini di AC-nya itu kan udah digital tuh. Yang tadi Mas Iqbal pernah bilang tuh kan. Nah, kalau orang-orang kan berpikirnya kan kalau E36 kayak gini, wah kuno gitu kan, masih yang puter-puter gitu. Nah, ini kan udah enggak nih. Ini kan udah digital gitu. Jadi, mobil walaupun tahun 90-an tapi untuk tahun 2021 ini udah masih ini banget lah. Masih nggak kemakan zaman gitu loh. Ya ini masih keren banget sih buat anak muda ini. Iya, ini mobil masih enak banget. Dan ini dibawa kalau Haikal bisa nyetir, wah ini enak banget, Kal. Ini boleh dinyalain nggak mesinnya, Mas? Boleh. Nyalain aja. Wah, ini mesinnya masih halus banget, Mas. Halus ya? Waduh, ini Iya dong. waduh keren banget ini buat anak muda nih, Mas. Iya. Masih ya agak kemakan zaman lah. Iya. Nih mobil Mas Iqbal rawat banget nih. Mas Iqbal beli dengan kondisi yang menurut Mas Iqbal oke banget. Terus cuma memang kekurangannya Mas Iqbal nih kemarin nih pas beli ini dapat speedometernya udah agak ngaco lah gitu. RPM-nya agak ngaco. Akhirnya Mas Iqbal ganti speedometernya, tapi jeleknya BMW itu kadang-kadang kalau speedometernya kita ganti, kalau kilometernya itu jadi ngikut speedometer yang lama gitu. Speedometer yang baru diganti ini. Jadi ini kilometernya udah agak banyak, tapi Mas Iqbal sih nggak terlalu berpikir masalah kilometer, yang penting sih kondisi mobil. Nah ini kayak yang pernah kita bahas tadi nih, Kal. Ini mobil kan biasanya ngayun-ngayun, nah ini kan masih anteng banget kan? Iya, masih halus mesinnya. Iya, dan M43 kayak gini biasanya kondisinya itu mobilnya yang gitu. Nah ini masih oke banget gitu. Dan ini nih kalau mau nyalain lampu gini nih, Kal. Untuk AC coba nyalain, Kal. Pencet plus. Nah, AC masih dingin. Nah, AC ini wajib. Kalau kita tinggal di Indonesia dengan iklim yang begini tuh AC tuh wajib dingin banget, Kal. Apalagi anak muda kan? Iya dong. Nah, Mas, apalagi buat Haikal nih, misalkan nih anak muda gitu kan, kacanya terang, biar kelihatan orang. Tapi biasanya kalau kaca terang itu kan panas, nah jadi AC-nya harus didinginin. Gitu. Nah, ini mesin M43 yang produksinya itu dari 96 sampai 99 untuk kapasitas 1800 cc. Nah, kalau yang 92 sampai 94 itu masih M40. Bedanya di mana sih? Bedanya biasanya di sini nih, Kal. Intake-nya ini bentuknya berbeda sama yang M43, dan di M40 itu pokoknya kalau ngelihat BMW E30, nah mesinnya udah sama banget tuh. Bedanya kelihatan di sini. Ini selebihnya kurang lebih hampir sama. Dan airflow-nya di BMW 318 ini memang masih analog. Jadi bukan digital gitu, masih analog. Jadi kalau ini dibuka nih ada jarum-jarumnya gitu. Dan ini Mas Iqbal juga lihat aja tuh, oli-oli nggak ada yang rembes-rembesnya. Ya, Mas Iqbal cara masih Mas Iqbal masih ngejaga banget lah mobil ini dari kerembesan oli gitu. Dan penyakitnya mobil ini kan biasanya di power steering kan. Power steering itu sering rembes. Nah, ini aja alhamdulillah tuh power steeringnya masih ini banget. Seal-sealnya baru semua. Gitu, Kal. Asik ya? Mesinnya nggak ribet, kelihatannya nggak ribet, masih simpel banget lah mesinnya. Gitu, dan horsepower-nya juga lumayan agak kencang nih mobil. Gitu. Nah, ini, Kal. Jadi ini Mas Iqbal ini pakai profil BBS itu ring 18. Yang Mas Iqbal yang nyari yang ada lipsnya kayak gini, karena apa? Karena lipsnya kayak gini tuh terkesannya retro itu tahun 90-an lah gitu. Jadi pas banget profilnya sama mobilnya, era mobilnya dengan era peleknya. Terus memang di BMW ini memang ada beberapa, Kal. Ada single tunernya itu ada Alpina, ada Schnitzer, ada Harji gitu. Tapi untuk tampilan sporty mungkin bisa pakai Racing Dynamic, bisa pakai Alpina gitu. Tapi kalau mau tampilannya yang agak klasik bisa pakai BBS gitu, Kak. Ini keren banget sih, Mas nih. Asik ya? Asik banget. Dan ini juga buat teman-teman juga, informasi buat teman-teman juga, Kal, gitu. Kebanyakan Mas Iqbal kan juga dipertanyain tuh harus nggak sih pakai pelek asli, terus harus nggak sih takut nggak sih pakai pelek yang Taiwan gitu. Kalau Mas Iqbal sih berpikirnya kita punya mobil, kita enjoy aja ya gitu. Jadi kalau memang punya dananya terbatas ya pakai Taiwan juga nggak apa-apa. Mau pakai yang asli ya lebih bagus gitu. Tapi
bukan berarti Taiwan itu tidak bagus gitu loh. Taiwan perbedaannya apa sih yang antara asli sama enggak? Yang memang yang asli itu pasti lebih kuat. Tapi kalau yang Taiwan itu biasanya dari bahannya memang lebih berat gitu, dan ya selama kita makainya tidak gerasak-gerusuk gitu ya, tidak istilahnya tidak menghantam lubang apa segala macam, aman lah pakai Taiwan juga gitu. Wah, ini Gimana, mobil keren banget, Mas. Masih sangat cocok sekali buat anak-anak muda yang masih berjiwa muda untuk membawa mobil ini. Nah, di sini Haikal sudah wakilin pertanyaan teman-teman yang dari Instagram dan YouTube, dan di sini Haikal mau ngucapin terima kasih buat Mas Iqbal. Sama-sama. Sudah mengizinkan Haikal nge-review sedikit mobil BMW E36 ini. Nah, jadi gini, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan yang diwakilin sama Haikal itu bermanfaat buat teman-teman. Terus jadi teman-teman juga yang mau beli E36 nggak perlu takut, nggak perlu ragu gimana cara perawatannya dan segala macam, ya kurang lebih kita sudah jelasin. Jadi oh ya, Mas Iqbal nanti mungkin mau bahas tentang ini, Kal, tentang fitur di E36 ini, yang fitur-fitur yang tersembunyi. Cuma nanti mungkin kita bikin konten sendiri lagi kali ya. Oke. Dan sekarang kita nge-review tentang BMW E36 aja. Oke, saya sudahin dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang mau lagi nyari E36, mudah-mudahan bisa ngelihat video ini dulu sebelum beli. Terus jangan lupa subscribe, comment, and like. See you.